Oke, Assalamualaikum dan sanak minang orang awak dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dalam program yang sama, Otaki, Ota Terkini Podcast and Review. Kita sudah kedatangan bintang tamu pada hari ini. Ini agak lumayan jauh, tapi tidak terlalu jauh. Dari kota tetangga ya, atau kabupaten tetangga, dari Bukit Tinggi langsung. Tapi sebelum kita kenalkan, sebelum kita bincang-bincang, kita lihat dulu video berikut ini. National Geopark from Siano Canyon to Maninjau is an area located in the city of Bukit Tinggi and district of Agam, with 27 geosite points that covering the existing geological phenomena. In this area, it is strongly influenced by tectonic processes in the form of Sumatran fault. This area is very complete in the development of East Geopark with the history of the city of Bukit Tinggi and the natural charm of Agam district. This Siano Canyon is an authentic evidence of geological phenomena in the form of faults. With extraordinary natural appearance, we are trying to create a development concept with nature school that is packaged in tourism, so the students can learn about nature problems related to disaster mitigation and the environment. Jam Gadang is a part of the diversity of historical buildings in the geopark area from Siano Canyon to Maninjau. From here, we can see the city of Bukit Tinggi, which is adjacent to the Agam district. Jam Gadang is included in the development of 3 geopark pillars with stories of geology, culture, and flora-fauna. And we can see that community empowerment also appears with the existence of Sanjay Culinary, Nasi Kapau Culinary Delight, and others. Oke, dan sana ada TV pemirsa Otaki. Langsung saja kita kenalkan bintang tamu kita pada hari ini, Muhammad Aliman Sahmi ya. Oke. MA. ME. Master Ekonomi. Master Ekonomi ya. Oke, S2 ya, betul S2, sekali ya. kebetulan S2, tapi gelarnya master tapi belum tentu sudah master atau belum. Oh, belum tentu ya. Belum tentu master. Ini nggak yakin dengan kualitas diri sendiri gimana cerita? Saya yakin dengan kualitas diri sendiri, tapi orang lain mudah-mudahan yakin juga. Oke. Oke. Saya yakin sekali ya. Iya. Oke. Oke, dari Bukit Tinggi ini kita ngambil tema geopark. Setuju lah ya. Ya, setuju. Ini di Sahmi sendiri, saya panggil Sahmi ya. Oke, silakan saya panggil Pak Ete juga ya, bagus. Oke pemirsa, kebetulan ini saudara saya dari Bukit Tinggi, Muhammad Aliman Sahmi, ponakan ini ya sebenarnya, ponakan saya sendiri ini ya. Saya bangga beliau sekarang aktif di banyak hal ya. Alhamdulillah. Banyak hal sekali ya. Iya. Di Dangau Institute juga Dangau Institute literasi, kemudian di pendidikan sebagai tenaga pengajar atau dosen juga. Dosen juga ya. Kemudian di penggiat geopark dan pariwisata di Kota Bukit Tinggi dan Agam. Oke, praktisi ya, dosen di UNP. Di Universitas Terbuka Padang. Padang ya, UT, Iya. UT Padang. Oke. Kita sekarang kalau kita bahas semua yang ada di Sahmi ini nggak cukup waktu ya. Ya, kita bahas hal yang lebih penting saja. Hal yang urgen ya. Iya. Geopark ya sekarang. Geopark ya. dan pariwisata berkelanjutan. Nah, oke, Sahmi di sana sebagai kritisi atau gimana ini ceritanya? Oke, saya sebagai di Geopark, terutama di Geopark Bukit Tinggi Agam, Geopark Nasional Siano Maninjau. Siano Maninjau ya. Saya sebagai Pokja dan tenaga ahli di bagian manajemen pariwisata. Pokja, kelompok kerja Kelompok kerja di khususnya di Nasional Geopark Bukit Tinggi Agam, kita mengangkat konsep Siano Maninjau. Sianok Sianok Maninjau. Ya. Maninjau. Oke. Ini saya kira ini Sahmi ini bagian yang mengkritisi Ya. dunia pariwisata ya, soalnya beliau ini baik di dunia nyata maupun di media sosial ya seringkali bersih tegang urat leher dengan netizen ya, karena banyak sekali mengkritisi ya. Dan saya juga sering berdebat dengan beliau baik dalam apa saja ya, sosial, politik, agama, ekonomi ya. Ya. Akan tetapi memang saya bagian dari Geopark, tetapi saya akan mencoba memposisikan diri untuk mengkritisi
pertama yang sudah dilakukan selama ini. Dan Tapi juga pemahaman daripada pemerintah daerah terkait dengan geopark ini. Oke. Bisa dikritisi sebagai praktisi. Oke. Selama ini kalau kita lihat terutama di pariwisata di Sumatera Barat, kita kan cuma melihat pariwisata kita ini sebenarnya kita tidak memiliki konsep yang khusus untuk di Sumatera Barat. Tidak memiliki konsep Yang khusus. Kenapa saya bisa mengatakan demikian? Saya coba bertanya kepada penggiat-penggiat sebenarnya di Sumatera Barat apa yang kita banggakan? Apa yang kita banggakan? Alam Tekambang jadi guru. Kita mungkin bicara tentang alam Tekambang jadi guru, tapi kita tidak menciptakan edukasi yang berkelanjutan dari alam tersebut. Oh, tidak berkelanjutan. Ya, berarti ini sesuai anggaran atau RAB aja. Kasarnya begitu. Kasarnya begitu. Oke. Ya, tapi kalau kita perhatikan selama ini, coba kita lihat di Sumatera Barat kita punya alam yang katanya alam yang indah. Kita punya danau, kita punya pantai, kita punya gunung, kita punya hal yang mungkin bagi kita bagus. Tapi sekarang belum masuk UNESCO ya? Ya, belum masuk UNESCO sama sekali. Kita punya danau, misalnya Danau Maninjau. Ini khusus Sumatera Barat ya? Sumatera Maninjau. Sementara di daerah lain ada Danau Toba dan sudah masuk UNESCO. Udah ya. Apa yang kita banggakan sementara kita masih kalah dari daerah lain. Oke. Ini kalah ya? Iya, kita kalah. Kita kalah misalnya. Kalah sejak zaman dulu. Sejak zaman dulu kita kalah. Dan kita tidak pernah menang. Dalam hal apapun tapi sebenarnya kita merasa menang loh. Itu poin plus bagi kita, tetapi kita tidak bisa menciptakan hal yang lebih istimewa dari data. Oke, ini kita geopark ya. Iya. Ini bahasa sederhana taman bumi ya. Oke. Kita membuat taman bumi di bumi. Di bumi. Oke, ini urgensinya gimana ini sebenarnya geopark di Sumatera Barat? Oke, saya pernah berbicara dengan tenaga ahli lainnya juga dengan bapak-bapak yang ada di dinas. Jadi geopark merupakan salah satu program prioritas yang menjadi inti dari pariwisata Sumatera Barat saat ini. Oke. Ya, kita kan di Sumatera Barat ada 3 yang nasional. 3 yang nasional? Ya. 3 nasional, Bukit Tinggi Agam, yang dalam konsepnya Sianok Maninjau. Sianok Maninjau. Kemudian di Sujunjung ada namanya Siloke. Siloke ya, oke. Di Sawalunto ada Geopark Sawalunto. Geopark Sawalunto. Itu yang sudah nasional. Sudah nasional? Sudah ya? nasional. Oke. Dan sekarang diusulkan untuk Geopark UNESCO. Ya, tapi sebagai yang kita lihat, urgensi geopark saat ini yang taman bumi sudahkah menjadi semacam titik tolak pembangunan pariwisata di Sumatera Barat saat ini? Kita kan pariwisata tahu, pariwisata itu mencakup semua hal. Iya. Ya, apakah itu destinasinya, industrinya berkait dengan hotelnya, UMKM, kemudian transportasi, tenaga manusianya berupa tour guide dan juga tour guide yang profesional misalnya. Kita Sumatera Barat sudah memenuhi hal itu atau belum? Oke, sekarang yang dilihat yang tampak oleh pemerintah dan masyarakat pariwisata di Sumatera Barat seperti apa? Ya, saya beri satu contoh di Kabupaten Agam misalnya di Geopark Sianok Maninjau. Untuk Geopark Sianok Maninjau sampai saat ini kita contohkan untuk program yang betul-betul substansial daripada substansi dari Geopark sampai saat ini sudah ada atau belum? Malah kita lihat saat ini yang menggerakkan pariwisata yang sesungguhnya itu adalah desa-desa wisata, nagari-nagari wisata. Sekarang kan lagi menjamur itu nagari wisata kan. Latah ya. Kalau silahkan sih interpretasikan sebagai sebuah kelatahan, tetapi kita bisa melihat satu poin bahwasannya desa-desa itu tengah bergerak sebagai antisipasi, sebagai semacam pergerakan karena ketidakpuasan daripada implementasi di program di pemerintah daerah. Kita lihat misalnya itu untuk Geopark, ya dari akar rumput. Jadi sebelum pandemi ini ada namanya Geopark Run. Geopark Run itu tidak kurang lebih hampir sama dengan Tour de Singkara. Tour de Singkara. Ini istilahnya semacam program seremonial, tetapi apakah sudah menyentuh seluruh bagian daripada masyarakat? Padahal Geopark ini penekanannya dari UNESCO adalah bagaimana seluruh komponen masyarakat dilibatkan. Ya. Tujuan Geopark memang seperti itu. Kan? Makanya dibikin 3 pilar dalam Geopark. Ada terkait dengan geodiversity, dengan kebumian, kemudian culture-nya, kebudayaannya, dan ketiga bionya, alamnya. Sampai saat ini apakah 3 itu sudah digerakkan apa belum? Yang sudah ada?
yang sudah ada selama ini. Kalau kita lihat, coba kita tanya kepada masyarakat, terutama yang berada di kawasan geopark nasional, masing-masing masyarakat, Bapak Ibu sudah tahu geopark atau belum? Apa itu geopark? Taman bumi, taman banyak di sini. Kenapa harus dibikin juga taman bumi? Nah itu kan. Nah itu yang perlu kita tegaskan saat ini. Sudah sejauh manakah keseriusan dari pemerintah untuk menseriuskan masyarakat sadar dengan geopark ini? Oke, ini pemerintah yang dimaksud ini mencakup dinas pariwisata atau gimana ini? Oke, kalau pemerintah yang dicakup, kalau yang terlibat dalam geopark ini sebenarnya tidak dinas pariwisata saja. Yang terlibat pertama tentu dinas pariwisata. Yang kedua ada Bapedanya. Bapeda. Karena memang pembangunan daripada daerah itu memang dimotori Bapeda. Iya. Kemudian kalau saya melihat dari Kabupaten Agam ada dinas pemberdayaan masyarakat dan nagari. Karena di sana bagaimanapun geopark ini maju dengan pariwisatanya, dengan alamnya, tetapi masyarakat di nagari-nagari harus diberdayakan dan kembali kepada inti kebudayaan dari Minang itu sendiri. Oke, nah sampai sekarang ini kita nyambung aja ya. Ya, kita ngalir aja. Oke, kita mengalir saja. Ini masyarakat sudah diberdayakan. Sanggup nggak masyarakat ini sebenarnya? Oke. Saya beri contoh pengalaman di tempat desa asal saya di Kota Merapak. Kota Merapak ya. Oke. Di awal-awal ya? Di awal-awal kami menggalakkan desa wisata dengan adanya homestay di Rumah Gadang, ada beberapa tamu dari Eropa yang datang, bule. Ya, bule yang berarti datang. Sudah ada bule yang datang. Jadi ketika bule datang ke kampung kami, masyarakat langsung berpikir, oh mereka kafir. Oke, lanjut. Mereka tidak bersunat. Kemudian mereka datang ke kampung ini mau ngapain? Kayak itu yang pertama kali. Penggerak wisata kita ini mulai mengenalkan bule itu dengan masyarakat. Salah satu yang bisa mendekatkan bule dengan masyarakat itu adalah pertama ketika bule itu diajak foto bersama dengan masyarakat. Wow. Ya. Foto bersama menarik, dengan masyarakat itu kan menarik ya. Sangat menarik. Nah, bule, kemudian kita menjembatani komunikasi antara bule dengan masyarakat. Kita kasih semacam edukasi juga kepada masyarakat. Mereka datang ke sini untuk belajar kehidupan di masyarakat sekitar sini. Kemudian mereka juga berbaur seperti ikut panen, ikut bertanam. Nah, kemudian kita edukasi juga ke bule bahwasanya ini di desa ini adalah mengangkat budaya Minang. Mereka kesehariannya dengan kebudayaan Minangkabau. Kita katakanlah ini perempuan di sini menggunakan baju yang misalnya baju kurung. Ya. Tapi masalah kita di situ adalah ketika kita menerangkan hal tersebut, tiba-tiba ada beberapa anak gadis keluar dari rumah tidak memakai baju kurung. Ya. Paham. Oke. Nah, di situ permasalahan kita. Ya. Itu makanya ketika kita mengangkat hal tersebut, kita sudah siap tidak untuk mengangkat konsep wisata berkelanjutan dengan konsep geopark ini. Berarti sebagai tuan rumah kita harus dipersiapkan dulu ya. Nah, kita harus siap mengundang tamu ya sebelum tamu datang. Nah, makanya kita di pariwisata tidak sekedar sabta pesona, kita juga ada sadar wisata. Masyarakat sadar wisata. Kesadaran masyarakat di situ salah satunya adalah di samping mereka keramahan mereka kepada orang yang datang dari luar, mereka juga harus sadar apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka bawa dengan diri mereka. Jadi dengan adat Minangkabau itu tidak sekedar adat basani syarat-syarat basani kitabullah yang kita gaung-gaungkan setiap kali saja. Itu kan lagi keren. Mau 2024 ya, ini. Itu kan keren. Konsep itu kan selalu digaungkan ya. Tetapi apakah itu bisa tertanam di dalam masyarakat sehingga orang luar tertarik dengan kebudayaan kita? Nah, sampai sekarang sudah tertanam belum ini? Kalau dikatakan sudah tertanam atau belum, itu bukan sudah bisa dikatakan bukan rahasia umum ya. Ya, kita bisa melihat, oke lah mungkin beberapa anak muda-mudi kita ada yang sudah berpakaiannya sopan. Ya, ada. Tetapi bagaimana dengan komunikasi mereka dengan orang lebih tua? Kemudian bagaimana mereka dengan sesama yang sebaya dengan mereka, dengan lawan jenis mereka bagaimana? Jadi ketika orang bule itu datang dengan pasangannya yang mungkin tidak dalam ikatan pernikahan, kita datang, kita mengkritik bahwasanya kita di Minang ini betul-betul memegang teguh yang namanya nilai-nilai kebudayaan. Ketika kita bertemu dengan bule yang beda budaya itu, ketika kita
bertemu dengan keadaan yang sama dengan mereka, apa yang menjadi spesifikasi yang berbeda dengan mereka? Apa yang akan kita berikan edukasi kepada wisatawan itu yang datang kepada kita? Apa yang kita beri edukasi ya? Ya, sementara kita itu pendalaman, ya? Itu menjadi pendalaman bagi kita untuk bagaimana membangun pariwisata Sumatera Barat yang sesungguhnya. Oke, sebenarnya begini, kesimpulannya atau intinya, ya, ini geopark atau pariwisata secara umum sudah cocok diterapkan di kota kecil dulu lah ya, di Kabupaten Agam, di Nagari atau di Jorong segala macam, atau belum ini? Kalau dikatakan cocok atau tidak, kita mengatakan kecocokan berdasarkan konsep yang ada. Maksud saya dengan pola pikir. Dengan pola pikir, masyarakat. Ya, begini, kita tempatkan pemikiran geopark sudah cocok dengan masyarakat. Nah, tapi kita tanyakan lagi kepada masyarakatnya, apakah masyarakat sudah cocok dengan geopark? Geoparknya mungkin sudah cocok dengan masyarakatnya, ya, pasti ya. Tapi masyarakatnya sudah cocok apa belum? Ya, kita permasalahannya sekarang adalah mencocokkan geopark dengan mencocokkan masyarakat dengan geopark itu, kita memang harus betul-betul bekerja keras. Apakah itu dengan penggiatnya, dengan pemerintahannya, memberikan pemahaman, kemudian kesadaran kepada masyarakat itu. Kalau seperti itu kan nggak bisa cepat ya. Ya, jadi kan gini. Permasalahan di masyarakat ini adalah setiap program yang dilakukan, setiap yang ide-ide atau inovasi yang digaungkan oleh beberapa kalangan masyarakat, kita mungkin tidak menutup kemungkinan masyarakat harus bertanya dulu, ini uang masuknya kapan ini? Berapa ini? Gitu. Dibuat semacam geopark, misalnya di Ngarai Siano dibikin semacam ada tempat pusat informasi proses kejadian alam di Ngarai Siano. Kita tentu akan melibatkan masyarakat di sekitar. Tentu masyarakat akan bertanya terlebih dahulu, apa bentuk gerakan ekonomi yang akan dilakukan? Kalau kita sibuk dengan beberapa macam bentuk edukasi, masuk konsep-konsep terus yang sebetulnya mungkin di masyarakat umum pun tidak terjangkau, kita mungkin akan kesulitan untuk membangun atau memperkuat wisata yang bagus, yang kuat dan berkelanjutan di Sumatera Barat dengan geopark. Wisata yang sebenarnya. Iya, wisata yang sebenarnya dan cocok dengan Sumatera Barat. Dan sangat cocok untuk Sumatera Barat ya. Saya setuju, ini masalah klasik selalu di masyarakat kita ya. Bertanya tentang RAB ini ya. Iya, anggaran dulu. Anggaran dulu ya. Ya, kalau kita kan tidak menutup kemungkinan dalam kondisi yang seperti ini, perekonomian yang susah karena pandemi, itu kan akan menjadi pertanyaan kepada masyarakat. Oke. Tamu belum datang, ini segala macam ya, tapi anggaran sudah ditanya ya. Iya. Kita break dulu sejenak. Oke, dan sana dan NTP pemirsa Otaki kembali lagi bersama saya, dan alhamdulillah masih dengan bintang tamu yang sama, Muhammad Aliman Sahmi, Master Ekonomi ya, seorang dosen juga praktisi ya, semuanya ada sama beliau ini. Kita bahas yang ringan-ringan saja ya. Tapi urgensi lah, kita anggap urgensi ya, tentang geopark, dunia pariwisata dan segala macam ya. Oke, kita ini sampai sejauh ini apa yang sudah diberikan untuk pemerintah setingkat provinsi dulu untuk dunia pariwisata? Oke, berbicara apa yang sudah diberikan pemerintah, saya berikan gambaran. Kalau dikatakan apa sudah diberikan, kita bersyukur juga. Di tahun November 2020, pemerintah Sumatera Barat itu memberikan semacam insentif ataupun bisa dikatakan subsidi kepada subsidi sederhananya ya, subsidi kepada pelaku pariwisata. Kita diberikan sertifikasi dari pusat BNSP langsung. Jadi penggiat wisata, kemudian pemandu wisata dan ahli pariwisata terkait dengan geopark ini ada 30 orang diberi sertifikasi. 30 orang diberikan sertifikasi. Jadi Sumatera Barat ya. Ya, kita ada 30 itu dengan bahasa kasarnya kita sudah kredibel, kita sudah ahli untuk pariwisata ini. Sudah kredibel ya? Sudah ahli. Kita ada sertifikasi loh. Ya. Kemudian itu kan pada periode pemerintahan yang lalunya. Nah, yang sekarang? Kalau dikatakan yang sekarang, kita belum bisa menagih apa yang harus mereka berikan dari pemerintah. Karena sampai saat ini dalam jangka waktu semenjak mereka dilantik,
kita melihat pemerintah daerah, pemerintah Sumatera Barat itu lebih fokus sekarang ini dengan dinamika antar mereka. Dinamika. Kayak kita bisa lihat dari persoalan mobil dinas, mungkin tiba-tiba dikritik oleh anggota dewan, kemudian diteruskan juga oleh masyarakat. Kritik sudah selesai karena ada semacam ginilah, masalah mobil dinas itu dikritik saja, mobil saya juga banyak ini, udah pakai mobil pribadi saya saja. Itu bahasa dari pemerintah kita atau pemimpin kita. Itu bahasanya sedikit emosional. Ya kalau bahasa kitanya ngambok. Ya kasarnya kalau misalnya kalau tidak ikut nanti ya. Oke lah. Ya, kemudian masih sibuk juga terakhir menghadapi hak angket di DPRD. Angket DPRD terkait dengan surat sumbangan. Kita tidak tahu bergulirnya kasus itu seperti apa. Jadi kalau kita lihat dengan begitu banyak sibuknya gubernur dengan wakil gubernur mengatasi dinamika tersebut, sampai juga kemarin diajak beberapa konten kreator untuk mengkomunikasinya dengan lebih harmonis dengan masyarakat, kita sulit juga untuk menuntut apa yang telah dijanjikan pada masa kampanye dulu, terutama untuk pariwisata. Oke, tapi bentar dulu ya. Iya. Ini isu kemarin tentang mobil dinas itu menarik loh. Menambah pemasukan dari 2 orang konten kreator terhebat di Sumatera Barat loh. Ya, tapi kita tidak bisa membahasakannya demikian. Ya. Kenapa? Karena itu kan menghibur itu kita memang menghibur, memang menghibur sekali. Tapi kita jangan sampai berpandangan picik kepada konten kreator tersebut. Malah beberapa teman kami itu di sama akademisi malah bilang, sekarang itu konten kreator sudah jadi alat kekuasaan saja. Kenapa? Karena untuk menghadapi isu dengan cara yang demikian, malah dengan cara yang sedikit mencemooh masyarakat. Tapi sebenarnya itu hal-hal lucu. Ya, hal lucu. Dan itu kalau saya lihat dengan menggait konten kreator, jadi kita melihat pemerintah kita, terutama wakil gubernur memiliki komunikasi politik atau komunikasi publik yang sangat lemah. Jadi ketika persoalan ditanyakan kepada mereka, dihadapkan kepada mereka, beliau seolah tidak bisa langsung untuk menjawab hal tersebut. Berarti dibalas dengan sebuah konten. Ya. Jadi kita ingat juga beberapa persoalan kemarin ada terkait dengan wawasan kebangsaan ya. Wawasan kebangsaan itu terkait dengan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu berbahasa. Jadi ketika persoalan itu tidak bisa dijelaskan dengan baik oleh pemimpin kita, jadi kita memang sudah wajar kita menganggap bahwasanya pemimpin itu memiliki wawasan kebangsaan yang sangat rendah. Karena dilihat dari bahasa Indonesia, berbahasa untuk mengkomunikasikannya kepada masyarakat juga kurang baik. Oke, kita kembali. Kalau kita bahas itu panjang lagi. Ada segmen baru juga mungkin. Oke, insya Allah nanti kita hadir lagi di sini ya, Sahmi ya. Oke, siap. Kita masalah Geopard dulu. Oke, kita balik ke Geopard. Balik ke Geopard ya. Oke, kayak yang urgen sekali ini ya dalam dunia pariwisata di Sumatera Barat ini ya. Berarti memang menurut Sahmi ini pribadi sudah bisa diterapkan tadi ya. Sudah bisa diterapkan kepada masyarakat. Sudah berarti ya. Yang belum ini apa sebenarnya? Apakah dari pemerintah atau memang dari pihak lain? Seluruhnya. Seluruh? Ya. Kenapa seluruhnya? Apanya yang sudah siap dari kita? Fisik? Kita sudah siap dengan konsep. Konsep itu kan konsep teori kalau menurut saya. Iya, konsep teori. Kenapa konsep dan teori? Kita dalam menyusun dokumen atau dossier untuk Geopard kita sudah siap. Kita ada datanya. Geopard kita ada data alam, data geologi kita ada, data budaya kita ada. Data apa lagi? Data flora fauna ada di kita. Untuk pemenuhan dokumen, untuk pengusulan kita sudah siap. Tetapi ketika dihadapkan dengan masyarakat, ini sudah ada konsep. Kita menerapkannya untuk kehidupan kita bagaimana? Apakah konsep yang begitu wah dari Geopard itu bisa menghidupi masyarakat? Kita kan belum bisa mengukur halnya sampai saat ini. Jadi ketika ditanya Geopard sudah siap diterapkan di masyarakat Sumatera Barat. Tapi apa yang belum siap? Apakah masyarakat itu sudah begitu siap dengan konsep yang baru ini? Konsep yang baru. Konsep yang baru. Bahasa sederhananya konsep yang baru ini kedatangan atau gimana nih? Tamu-tamu yang datang atau akan ada perubahan di daerah-daerah tersebut? Ya, kita berkeinginan ketika Geopard ini begitu kuat di Sumatera Barat, kunjungan dari masyarakat luar itu meningkat.
Jadi kita tidak ada lagi namanya wisata di Sumatera Barat itu hanya meningkatkan kunjungan dari masyarakat lokal. Iya. Kita lihat misalnya, mohon maaf, di beberapa daerah ada wisata wisata sintetis, dibuat semacam konsep ke Jepang-Jepangan, Korea, ya. Di Kongo itu. Ya, di Kongo itu ya. Kita ambil dari daerah itu. Kita apakah itu bisa menggait wisata luar? Misal kita datang wisatawan dari Jepang misalnya datang ke sini, mereka mau mempelajari konsep kealaman di kawasan tersebut. Karena di situ ada bebatuan yang mungkin dari secara saintis juga bagus. Tapi mereka bertemu dengan kondisi sebuah kawasan dengan konsep yang sejatinya ngapain ini ada di sini, solo di daerah saya sudah ada. Dan itu sebenarnya malah menggambarkan apakah sebegitu ngenesnya dibikin semacam konsep replika, sehingga masyarakat yang tidak bisa datang, tidak perlu datang, di sini sudah ada. Berarti target pariwisata yang seperti itu sebenarnya untuk lokal ya? Untuk lokal. Dan tapi mungkin nggak sengaja menggaungkan untuk dunia luar ya? Dunia luar. Nah, itu sebenarnya untuk internasional ya? Itu bisa saja sih beberapa dari wisatawan itu mereka senang dengan konsep itu, karena mereka merasa budaya mereka dihargai, dihadirkan gitu. Tapi di satu sisi itu tidak akan berkelanjutan. Kenapa? Karena seolah-olah itu tidak menjelaskan keutuhan dari budaya kita yang sesungguhnya. Berarti kita dulu ya? Berarti kita dulu, karena kalau kita ingin kasarnya, kalau kita ingin mendatangkan uang dari negara lain itu masuk ke daerah kita, jadi mereka kan wisatawan itu datang buat duit mereka. Ya. Kalau kita tidak siap dengan konsep yang kita miliki, konsep orisinalitas kita ini gimana? Yang ori. Ya. Ori kita ini bagaimana? Ori sekali. Ya, bukan ori dari kita loh. Bukan ori dari kita. Ya, tapi kan sekarang ada sih ori dari kita, tapi ori-ori yang sebenarnya tidak menjual. Tapi saya tertarik dengan cerita yang barusan tentang ke Jepang-Jepangan, ke Eropa-Eropaan. Ini seperti kita punya hajatan, ketika tamu bawa mobil datang, kita suguhkan gulai kambing, kepalanya, cincang segala macam ya, dendeng. Tapi ketika yang datang jalan kaki disuguhi ini cubada yang baangian ya, kerupuk ya. Ini kebalik kan? Kebalik sebenarnya. Jadi kalau yang punya mobil, yang orang berada sudah biasa kan melihat pemandangan seperti itu ya. Apa salahnya mereka dikasih makanan atau hidangan yang biasa-biasa saja yang belum pernah mereka cicipi atau yang jarang mereka cicipi. Sebagai contoh, dari Eropa itu mereka bisa dikatakan belum pernah melihat yang namanya tanaman padi. Belum pernah melihat yang namanya, mereka mungkin makan buah naga, tapi mereka tidak tahu pohon buah naga itu seperti apa. Mereka makan nasi, tapi nasi itu dari tumbuhan mana? Ini pengalaman waktu kami membawa bule dari Eropa. Ketika mereka dihadapkan, ini adalah padi. Padi itu apa? Padi adalah nasi yang menjadi tumbuhan untuk nasi. Oh, jadi seperti ini. Mereka menarik. Mereka lihat terus. Kemudian kita bawa kepada beberapa petani yang sedang panen. Kita ajak mereka untuk beraktivitas. Dengan demikian, itu bisa ada nilai ori dari Minang ini, dari masyarakat kita ini yang bisa jadi nilai jual bagi mereka. Mereka ikut beraktivitas ya. Dan kita ngerjain mereka ya. Dan sebenarnya kalau kita lihat, kita ngerjain mereka. Tapi mereka merasa mendapat pengalaman baru di sana. Mereka bayar, mereka ikut bekerja ya? Iya, malah sebenarnya mereka ikut bekerja. Mereka bayar kepada masyarakat. Mereka mau berpanas-panasan sampai ada yang terluka juga kena Itu mereka puas, mereka senang. Berarti intinya Geopark sekarang belum masuk seperti itu? Belum. Belum masuk sampai seperti itu. Jadi beberapa nagari, saya kasih contoh di Pagadih di Kabupaten Agam. Mereka kemarin sempat mengadakan event tanam padi, kemudian event panen. Event panen. Dan itu mereka selama ini mungkin di Pagadih mungkin membanggakan di sana ada air terjun yang bagus.
Kalau di sejarah di sana ada tempat PDRI. Oke, PDRI ya, darurat PDRI, ya dulu ya. Dahulunya. Tapi mereka sadar tidak cukup dengan 2 hal tersebut. Mereka perlu menunjukkan ada aktivitas dari kemasyarakatan itu yang perlu dijual ke daerah luar. Aktivitas ya? Ya, aktivitas. Dengan adanya kita yang ori ini, orang yang akan datang yang melihat ketertarikan tersebut, mereka selain mereka akan membayar, mereka juga akan menghargai. Ini perlu dilestarikan, ini perlu dirawat. Seperti itu. Berarti sampai sekarang aktivitas masyarakat ini menurun atau gimana ini sebenarnya untuk menunjukkan kepada dunia luar? Apakah aktivitas ini diada-adakan ketika RAB ada, ketika sebuah kegiatan atau program ada, atau gimana? Tadi tanya masalah menurun atau meningkat ya. Sekarang mungkin saya ajak berpikir juga kepada Pak Rio ya. Berapa jumlah sawah di sini? Apakah jumlah sawah meningkat atau berganti dengan perumahan? Berganti dengan perumahan. Berganti dengan perumahan ya. Dan kebun ubi. Kebun ubi, oke, kebun ubi. Tapi intinya lahan pertanian berkurang atau bertambah? Berkurang. Berkurang. Kenapa? Pertama, yang akan menjadi motivasi untuk peningkatan agribisnis itu tidak begitu kuat. Yang selama ini kan orang bertani untuk makan saja. Ya. Tetapi untuk bersenang-senang kan belum. Belum ya, belum ke hasil. Ya, ini semua saya beri semacam pemikiran. Kita kan masyarakat selama ini bertani untuk makan. Kalau kita bawakan konsep pariwisata, bertani di samping untuk makan, untuk bersenang-senang. Oke. Kenapa bentuk bersenang-senangnya di sana? Kita kasih contoh seperti tadi, bule dari luar datang untuk bersenang-senang dengan ikut panen kegiatan masyarakat. Mereka senang di sana. Kemudian kita libatkan juga untuk tinggal di kampung. Kita ada rumah masyarakat. Oke. Homestay ya. Homestay, kasarnya seperti itu. Homestay kita, ya homestay lah ya. Ya. Okay. Benar-benar stay di sana. Benar-benar stay di sana ya. Mereka kalau di hotel kan ada mandi pakai shower. Kalau di homestay di kampung, pakai gayung. Bukan pakai gayung. Mereka mandi di tepian mandi. Oke. Tempat tepian mandi kaum yang ada semacam kolam-kolam itu, mereka mandi di sana. Dan itu tidak ada di kampung mereka. Dan itu menarik bagi mereka. Dan itu ori ya? Ori. Dan jangankan bagi mereka dari Eropa, dari Jakarta, dari kota-kota besar itu pun disuguhkan aktivitas yang demikian, mereka mau membayar dengan mahal. Dan itu sebenarnya harus dirawat. Ini sepertinya Sami pemikirannya seperti Ridwan Tulus ya? Saya juga belajar dari beliau. Dan ada kemarin juga penulis buku Wendra Yunaldi, bukunya Nagari dan Negara, pemikirannya hampir sama. Ini kritisnya seperti Mak Katik juga nih ya. Oke. Jadi itu sebenarnya kalau ekonomi kita hanya dipelihara dengan konsep-konsep. Jadi kan kita di Sumatera Barat tidak mungkin dibangun pabrik. Tidak mungkin pertambangan karena di sini tanah pusako. Sedangkan mayoritas tanah pusako. Sedangkan kan itu untuk bikin tol aja susah. Ya. Jadi solusi bagi kita adalah yang kita mungkin dari perantau mungkin ada banyak uangnya. Yaitu seharusnya anak-anak nagari itu yang masih tinggal di kampung harus betul dibentuk pemikiran. Jadi dana-dana dari mama mereka, dari bapak atau istilahnya atu-atu mereka yang ada di perantauan, ditarik untuk pulang ke ranah Minang, tapi dijadikan untuk memperkuat kebudayaan mereka. Kebudayaan sendiri. Jangan sampai ya, ini pengalaman, jangan sampai ada orang yang sudah bertahun-tahun merantau. Ketika mereka pulang kampung, mereka malah tidur di hotel. Padahal mereka punya rumah gadang. Ketika mereka pulang, rumah gadang mereka sudah runtuh. Jangan ada seperti itu. Tapi ada. Ada, tapi tidak banyak. Seharusnya kita kan banyak. Oke. Berarti sampai sejauh ini ya, kita ini sudah bicara dari tadi tentang dunia pariwisata sebenarnya. Berarti yang di Sumatera Barat ini ya, kulit berarti ya? Masih kulit. Dan kita seharusnya kembali kepada hakikat kita sebagai orang Minang. Hakikat kita sebagai orang Minang sebenarnya menurut Sami ini gini, apa? ada yang namanya karatau madang dulu, babungo babuah balun. Marantau bujango di kampung Pagunong Balun. Jadi intinya orang yang berada di rantau itu seharusnya kembali ketika mereka sudah
bisa dan siap memberikan manfaat. Oke. Pulang itu tidak semata pulang dengan fisik, pulang dengan raganya, tapi dengan pemikiran. Dengan pemikiran bisa, atau dengan seperti yang saya bilang tadi, mereka pulang dengan uang mereka. Biarlah mereka tidak pulang, tapi uang mereka pulang ke kampung untuk membangun kampung mereka. Jadi seperti itu. Uangnya yang pulang. Uangnya yang pulang diserahkan kepada anak kemenakan di kaumnya. Oke. Kemudian di sini kan banyak mayoritas itu sawah ladang tidak tergarap. Sawah ladang tidak tergarap, banyak yang apa? Banyak yang tidak istilahnya sawah liye. Sawah liye ya. Oke, benar. Lahan tidur. Kemudian karena tidak sudah punah, kemudian dijual dijadikan perumahan. Kita mungkin tidak menutup kemungkinan ada penambahan jumlah penduduk. Ya, tapi kalau terlalu ditekankan untuk mengubah lahan pertanian atau lahan-lahan kaum untuk jadi perumahan, itu akan menjadi kita kerapuhan, bisa jadi punah Minangkabau ini sebenarnya. Berarti apapun semuanya yang kita bicarakan dari tadi nyambung ya. Ya. Ini orang pengennya instan sebenarnya ya. Ya, orang pengen instan. Tetapi geopark itulah yang akan menjadi mewadahi itu semua. Kalau mereka ada konsep geopark itu, konsep dengan alam, konsep dengan kebumian, dan konsep dengan kebudayaan, mereka harus seimbang mengangkatnya. Bisa mungkin mereka angkat dengan terkait dengan gempa kan masuk dengan geopark. Tetapi apakah ada penekanan bahwasanya rumah gadang dan rumah anti gempa? Itu kan budaya kita. Iya. Bisa jadi rumah gadang dibiarkan saja malah diganti dengan rumah permanen. Oke. Nah, itu yang akan menjadi fokus kita. Kalau geopark benar-benar ada, seharusnya rumah gadang yang hampir runtuh itu direvitalisasi. Direvitalisasi ya. Ya, bukan sekedar direnovasi tapi revitalisasi. Karena di situ rumah gadang adalah semacam tempat tinggal yang vital. Kalau sinar gempa besar, rumah-rumah permanen itu akan runtuh, tapi rumah gadang akan tetap. Akan tetap ya. Karena desain rumah, arsitektur rumah gadang itu memang sudah dari dulunya orang-orang tua kita mendesain memang rumah yang anti gempa. Makanya tunggak tuh rumah gadang itu tidak ditanam tapi diapungkan. Diapungkan ya. Oke. Jadi seperti itu. Ini menarik sekali ya, sebenarnya seperti yang Sahmi bilang dari tadi ya. Ini benar-benar kulit ya. Ya, masih kulit. Masih sangat kulit ya. Nah, supaya tidak kulit ini, dari pemerintah provinsi apa sebenarnya yang harus mereka lakukan, yang harus mereka terapkan secepat mungkin ke bawah? Oke. Ada penegasan bagi kita di pemerintah itu ada namanya program, ada namanya gerakan. Oke, program dan gerakan. Oke. Kalau dengan program tentu ada rancangan anggaran biaya, ada tenaga penanggung jawab, mungkin sampai dengan tenaga ahli. Sampai dengan tenaga ahli. Geopark sebenarnya adalah program. Masih dalam program. Geopark sebenarnya program. Iya, ada anggarannya. Oke, ini menarik ini. Ya. Kita break dulu sejenak. Nah, nanti kita break. Oke, dan sana ada TV pemirsa Otaki, kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama. Alhamdulillah, beliau masih bersedia duduk di samping saya untuk kita ajak bincang-bincang dan diskusi ya. Ini pemikirannya kritis sekali ya. Oke. Sahmi, Nakan. Program sebenarnya ya. Iya. Gepar ini bukan gerakan. Sejauh ini yang kita lihat baru program. Kenapa ada program? Ada anggarannya. Kalau nggak ada anggaran, tidak ada program. Habis anggaran, program berhenti. Program berhenti. Ya. Lalu Gepar ini dikemanain? Dikembalikan ke masyarakat atau gimana? Seharusnya dikembalikan kepada masyarakat. Tapi masyarakat bisa tanpa anggaran. Sebenarnya bisa tanpa anggaran. Kenapa saya bisa bilang seperti ini? Kita di Geopark sebenarnya intinya adalah wisata berkelanjutan. Kegiatan ekonomi berkelanjutan, pembangunannya pun berkelanjutan. Sebuah hal yang berkaitan dengan berkelanjutan itu setelah adanya program harus diperkuat dengan adanya gerakan dari masyarakat. Gerakan dari masyarakat. Ya, gerakan dari masyarakat. Pariwisata itu tidak bisa jauh dari mana gerakan. Jadi kalau masyarakat bergerak dengan konsep yang sudah ada di dalam Geopark, saya memiliki keyakinan bahwasanya kesejahteraan di masyarakat itu bisa tertompang dengan Geopark ini. Oke. Kita bisa lihat saja semacam gerakan, kita kasih contoh di Kabupaten Agam 5 tahun yang lalu, ya, ada namanya gerakan Nagari Madani. Nagari Madani ya, oke. Seiring dengan konsep dari gubernur sekarang Sumbar Madani. Ya.
Kabupaten Agam sudah ada gerakan Nagari Madani. Gerakan Nagari Madani kan sebenarnya cuma menggerakkan seluruh hal-hal berkaitan keagamaan, adat dan ekonomi di Nagari. Mulai menggerakkan ekonomi masjid, kemudian pariwisata di Nagari yang khusus di Nagari tersebut, kemudian memperkuat seperti lembaga adat di Nagari. Mereka menggerakkan karena melihat bahwasanya Kabupaten Agam dengan PAD yang kecil, kemudian dengan anggaran yang tidak begitu besar, harusnya dibangun dengan gerakan yang ada di masyarakat. Jadi ada semacam gerakan yang inklusif. Program kan sebenarnya eksklusif dari pemerintah. Jadi tanpa anggaran sebenarnya bisa bergerak dengan gerakan itu. Oke, saya tertarik masalah anggaran ini. Sebelum Geopark ini dicanangkan, dieksekusi, masyarakat sudah diedukasi belum? Secara intens, secara masif. Intensitas untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan Geopark ini dilakukan setelah, bukan sebelum. Setelah? Iya. Tapi ada anggaran setelah itu? Jadi gini. Saat edukasi ini maksudnya saat edukasi makanya, dan sampai sekarang pun edukasi belum optimal. Kenapa? Ada semacam edukasi seperti Geopark to School. Jadi Geopark ya? Nama-namanya keren-keren sekali ya. Tapi pada akhirnya yang melakukan aktivitas edukasi kepada masyarakat itu dari kampus. Kemarin itu ada aktivitas edukasi itu melibatkan kampus STIN di Padang. Kebetulan salah satu tenaga ahli juga dari yang juga dosen di sana di STIN Padang memberikan edukasi melalui program pengabdian masyarakat. Iya, ini sama yang di Kabupaten 50 Kota ya, Kampung Sarugo ya. Itu asal muasal dari kampus ya. Tapi flyer, banner, brosur sebenarnya yang terpajang foto-foto bukan dari kampus, tapi dari pejabat Kongo. Pejabat Kongo. Jauh sekali ya. Ya, Zimbabwe, Kongo, Trinidad Tobago ya, Irlandia. Tetapi itu yang menyebabkan hipokritnya dari orang-orang atas itu menyebabkan masyarakat enggan untuk bergerak. Iya, kenapa saya bilang hipokrit? Masyarakat sudah istilahnya berletih-letih dalam bergerak. Kemudian nanti menjelang pemilu ada nampang saja di itu spanduk gitu kan. Kadang masyarakat situ letihnya. Kemana mereka saat melangkah? Kemana mereka saat melangkah? Jadi kalau memang betul untuk membrand diri, untuk apa? Saya mungkin tidak bisa menampik. Misal ada semacam maestro pariwisata Sumatera Barat, sebutlah Pak Zuhri Zul misalnya. Beliau sebelum maju sebagai untuk politik, kemarin mungkin jadi tidak duduk, tapi selama bisa dikatakan puluhan tahun selama ini beliau sudah berkontribusi besar untuk pariwisata di Sumatera Barat. Saya tertarik dengan brand. Sebenarnya apa yang harus di-brand untuk Kabupaten Agam atau Bukit Tinggi sebenarnya? Atau Sumatera Barat? Atau Sumatera Barat. Yang harus di-brand. Saya pernah berdiskusi. Bentar, saya potong dulu. Payakumbuh udah dong Kota Rendang. Iya, Kota Rendang. Gimana dengan Bukit Tinggi atau Sumatera Barat pada umumnya? Ya, kalau Kabupaten Agam mereka ada brand pesona yang beragam. Pesona yang beragam. Pesona yang beragam. Karena Kabupaten Agam merasa keberagaman pesona itu bisa menjadi mengangkat. Kabupaten Agam ada gunung, ada pantai, ada danau. Tetapi dengan pesona yang beragam mereka tidak mempesona. Kenapa tidak mempesona? Karena sampai saat ini kunjungan pariwisata, ketika mereka berwisata ke Agam, mereka nginapnya di Bukit Tinggi. Mereka belanja di Bukit Tinggi. Kenapa demikian? Karena pesona yang ada tidak memberikan pesona, tidak menyebabkan Agam itu mempesona dengan kuat. Ya kita lakukan salah pemikiran di sini. Fasilitas dasar Kabupaten Agam apakah sudah sebagus, sehebat di Bukit Tinggi? Ya, kita mungkin di pariwisata, kita kasih contoh di salah satu objek wisata. Ketika objek wisata di Kabupaten Agam itu begitu menarik dan eksotis, ketika ada tamu yang datang, ada pintu-pintu tiket yang berlapis-lapis. Klasik. Ya, itu klasik itu ya. Meskipun saat sekarang sudah ditangani, tapi itu menanamkan brand atau image yang tidak baik untuk wisatawan. Saya sudah bayar di sana, kenapa di sini harus bayar lagi? Gitu. Itu pun sekarang itu mungkin tidak ada lagi. Belum lagi badut yang sangat lucunya ya. Badut sangat lucu. Kemudian tidak ada sinkron daripada masyarakat. Keramahan. Kita kan di wisata itu keramahan masyarakat. Kayak di desa wisata, sadar wisata, masyarakat harus ramah dengan orang yang datang. Apakah itu sudah ada? Belum. Disitulah inti gerakan dari Geopark wisata berkelanjutan itu yang sesungguhnya.
Masyarakat tidak terpaut lagi dengan anggaran pemerintah. Ya. Ketika dicanangkan program ini, mereka tidak bertanya lagi, ini anggarannya berapa dari pemerintah? Berarti ini intinya membiasakan diri dulu masyarakat. Iya, jadi intinya gini, kita ada budaya. Budaya di orang-orang dahulu itu ketika akan membangun irigasi atau jalan, itu kan swadaya dulu. Oke, swadaya. Swadaya dulu. Apa dulu istilahnya? Swadaya, gotong royong dulu dengan gerak kesadaran masyarakat. Ketika sudah tampak ini bagus, barulah kemudian pemerintah di sekitar melirik dan memberikan anggaran. Itu sebenarnya bentuk gerakan dulu baru program. Gerakan dulu baru program ya. Iya. Ini seperti kita berurusan dengan bank ya. Pinjam uang bank, saya mau buka toko. Sederhananya seperti itu. Tapi bank nggak bakalan mau ya kalau belum melihat fisik. Benar, melihat barang itu. Walaupun agak sekodi ya. Iya. Jadi kalau sekarang kan mungkin kalau pemerintah saya tidak tahu logikanya bagaimana. Tetapi misal di sebuah negara ada potensi untuk yang namanya usaha UMKM. UMKM, oke. Ya, kita mungkin dibutuhkan proposal yang untuk memetakan potensi saja. Dipetakan dulu ya. Metakan potensi, tapi bukan memetakan apa yang sudah terjadi. Ya, ya. Apa yang sudah dan sedang terjadi. Potensi saja. Ketika potensinya menurut standar proposalnya bagus, dicairkan dana. Tapi ketika dana itu sudah cair, ada semacam kebingungan. Ini dana untuk dipakai bagaimana cara memakainya? Oke. Ya jadi intinya gerakan dulu, baru program diturunkan. Oke. Bukan program dulu ditegaskan, lalu kita menyuruh masyarakat untuk bergerak. Jadi sebenarnya itu harus komunikasinya bagus. Komunikasi ya. Komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat juga harus timbal balik juga ya. Seperti itu. Ini karena durasi ya. Okay. Tapi terakhir ini, kita kan sudah berbicara panjang lebar dari tadi ya. Yeah. Dan saya minta Sahmi sebagai praktisi, sebagai dosen segala macam, menyampaikan keinginan yang sebenarnya untuk dunia pariwisata, untuk geopark dan segala macamnya. Okay. Tapi ruang lingkupnya Sumatera Barat apa Kabupaten Agam? Saya ingin Sumatera Barat. Sumatera Barat, silakan. Oke. Jadi mungkin saya bagian dari milenial juga. Milenial, oke. Ketika dulu calon gubernur kita mencanangkan milenial Manang. Jadi kita mengharap sebenarnya dengan generasi mungkin di Sumatera Barat, generasi muda yang cukup banyak. Saya mengharapkan apa yang sudah ada sekarang itu diperkuat dan didukung. Kemudian diberi semacam kesadaran, penguatan kesadaran kepada masyarakat. Kita tidak bisa berharap pariwisata ini akan menjadi penopang perekonomian selagi kita masih terjebak dengan pola-pola lama dalam penguatan perekonomian di Sumatera Barat. Jadi kita tidak lagi dengan anggaran, tetapi kita dengan kekayaan yang kita miliki di Sumatera Barat, di ranah Minang ini, kekayaan alam budaya, kita bisa maju dan kuat dengan, bisa dikatakan kalau dibandingkan dengan daerah lain, itulah keterbatasan kita. Ya, keterbatasan kita karena kita tidak bisa mengeksploitasi lahan kita yang ada di Sumatera Barat. Bahkan dalam pariwisata sirkuit pun kalau kita masih terjebak dengan pola lama, kita pun akan susah untuk menggait orang datang. Karena bagaimanapun ketika wisata edukasi tidak ditekankan, orang akan takut datang ke Sumatera Barat, pertama karena daerah ini daerah rawan gempa. Jadi bagaimana kita meyakinkan di Sumatera Barat, di Ranang Minang Kiti, karena kita sudah biasa dengan gempa, dengan kebudayaan, dengan kearifan kita di Minangkabau, kita memiliki rumah gadang dengan desain arsitektur yang anti gempa. Dan itu akan menjadi hal yang menarik dan akan semacam keyakinan keamanan dari orang yang akan datang di Sumatera Barat ini. Dan tertanam ya lah di pikiran ya, sudah tertanam. Tidak khawatir lagi Sumatera Barat atau Ranang Minang itu rawan gempa. Karena pemerintah daerahnya bersama dengan masyarakat sudah betul-betul memperkuat dan menjaga kebudayaan yang ada. Salah satunya dengan kebudayaan yang arif dengan anti gempa itu. Oke. Jadi lagi. Intinya adalah kembalikanlah semuanya berdasarkan kearifan kita masyarakat Minangkabau. Jadi apapun bentuk program, pergerakan, jangan sesekali kita lepaskan dari inti dan hakikat kebudayaan kita sebagai orang Minangkabau. Itu saja. Oke, terakhir sekali lagi ya. Ya. Apa yang terbayang, yang terfikirkan oleh Sahmi tentang dunia pariwisata yang sebenarnya di Sumatera Barat ini? Oke.
Yang saya pikirkan sebenarnya dari pariwisata di Sumatera Barat ini adalah kita menerapkan pariwisata yang berbeda dari orang lain dan kita tidak akan latah dengan program yang ada di daerah lain. Itu saja yang saya kita jadi berbeda dengan kita berbeda. Lain. Jadi intinya kita bisa menang karena kita berbeda. Kita bisa menang kita bisa dengan berbeda. Oke, menarik sekali. Terima kasih Sami sudah hadir di sini. Ya, sama-sama. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Iya. Karena kesalahan itu adalah hal yang menarik. Iya, hal yang menarik dan akan terulang-ulang lagi ya. Bagaimanapun kesalahan itu kalau kita diucapkan di tengah publik akan menjadi hal yang akan dibicarakan orang lain dan orang akan bisa mengambil kesempatan dari hal tersebut. Pasti itu ya. Kesempatan itu selalu ada ya. Iya. Mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan bisa boleh kesini lagi. Amin. Kita bincang-bincang lagi dengan topik atau dengan topik yang sama atau dengan topik yang berbeda ya. Iya, kita nakal-nakal saja. Oke, terima kasih sudah hadir di sini. Cukup sekian Otaki kali ini pemirsa. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Terima kasih sudah ditonton. Dari bincang-bincang kita bersama narasumber ada 1439 kesimpulan yang dapat saya petik, tapi hanya satu yang saya ungkapkan mengutip dari kata-kata Muhammad Aliman Sahmi, yaitu kita bisa menang karena kita berbeda. Betul sekali ya? Oke. Cukup sekian karena kita masih dalam suasana pandemi, tetap pakai masker. Jaga jarak ya, jaga jarak, jaga hati, jaga perasaan, dan jaga hubungan baik dengan siapapun, termasuk dengan dosen dan praktisi, agar kita tahu bahwa dunia pariwisata yang sebenarnya di Sumatera Barat itu apa. Apakah betul-betul sudah ori, sudah sesuai slogan, atau hanya ditambah-tambahkan sesuai anggaran. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.